Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita pada siang hari ini, yaitu dengan membaca dan memaknakan ayat 224 dan 225 dari suratul Baqarah. Saudara-saudara, ayat ini berkaitan dengan yang sebelumnya, juga berkaitan dengan yang setelahnya. Dalam ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala menyampaikan tentang satu aturan dalam bersuami istri, khususnya di dalam al-mu'asyarah, ya, atau dalam hubungan intim antara suami istri. Dalam ayat sebelumnya Allah Ta'ala menyampaikan nisa'ukum harsul lakum, bahwa perempuan itu adalah ibaratnya ladang bagi kalian. Itu ungkapan yang menunjukkan Allah Ta'ala memberikan kebebasan bagi sang suami untuk menggauli istrinya dengan cara apapun yang dia sukai, sepanjang pada tempatnya. Nah, pada saat itu ada sebagian yang mengatakan bahwa kami tidak bisa melaksanakan tuntunan ayat ini sepenuhnya karena kami terikat dengan sumpah-sumpah kami. Sumpah-sumpah tertentu, ya, yang sebenarnya, ya, sumpah itu selama adalah sumpah untuk tidak melakukan yang baik, maka sumpah itu jangan dipenuhi. Alasannya sudah kedung, wallahi. Tapi isinya adalah bersumpah untuk tidak melaksanakan sesuatu yang baik, bahkan sesuatu yang dianjurkan oleh agama, maka ditegurlah, ya. Dalam ayat yang kita baca tadi, Allah Ta'ala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taj'alullah, dan janganlah kalian menjadikan Allah urdatan, ya. Urdatan itu artinya sebagai penghalang, ya, liaimanikum antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan kau jadikan nama Allah yang ada dalam sumpahmu itu menjadi penghalang. Antabarru, berbuat baik, wa tattaqu, melaksanakan sesuatu yang takwa, wa tuslihu bainan nas, atau memperbaiki keadaan antar manusia. Jadi saudara, ayat ini sebenarnya mengandung satu peringatan kepada kita semua orang yang beriman. Jangan mudah bersumpah dengan membawa nama Allah. Bahkan ada riwayat yang maknanya adalah tanda dari orang itu orang yang tidak benar adalah kalau dia banyak bersumpah membawa nama Allah. Bahkan dalam hal yang baik sekalipun, jangan mudah-mudah. Demi Allah saya sudah tulis misalnya. Kamu sudah tulis belum? Sudah. Saya nggak percaya. Demi Allah saya, nah, nggak usah. Apalagi untuk hal yang remeh-remeh. Untuk hal yang sifatnya duniawi lebih-lebih, jangan. Jangan mudah bersumpah atas nama Allah. Bahkan dalam hal yang memang sesuai kenyataan, ya.
Tidak usah. Kecuali dalam hal-hal yang memang menuntut pembuktian di dalam proses, ya. Ada proses misalnya li'an di dalam hukum Islam, ya. Misalnya suami menuduh istri, nauzubillah min zalik, atau istri menuduh suami, atau mula'anah. Maka dalam proses mula'anah itu untuk membuktikan bahwa saya benar, itu pakai nama Allah. Wallahi. Kalau bukan dalam proses pembuktian, ya, proses hukum, urusan remeh-temeh, beli sebia, beli roti, sedikit-sedikit sama Allah, urusan-urusan masalah yang sifatnya keseharian, jangan bawa nama Allah. Kita harus ingat bahwa lafzul jalalah itu adalah asyraf al-alfaz. Itu adalah lafaz paling mulia dari semua lafaz di dunia ini. Lafzul jalalah itu paling mulia. Jadi tidak ada lagi yang mengatasi kata Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan Ismullahil A'zam itu adalah lafzul jalalah itu sendiri, Allah. Sebagian ulama. Jadi lafzul jalalah. Dan bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa lafzul jalalah itu adalah Ismullahil A'zam, maka dia pakai itu ketika berdoa, ya Allah, ya Allah. Jadi kata ya Allah itu sudah menggunakan lafaz paling mulia. Iza du'iya bihi ajaba. Kalau kita doa kepada Allah dengan menggunakan lafaz itu, dengan sepenuh hati, yakin, ajaba, Allah pasti kabulkan. Jadi lafaz yang semulia itu jangan dibawa. Urusan ke bengkel dikit-dikit demi Allah, ya. Urusan beli bensin, jangan. Taruhlah itu di tempat yang paling mulia. Kalau kata Rasulullah SAW mengingatkan kita, idza ra'aita an ta'rifa kalau engkau ingin mengetahui posisimu di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak, ya, fal tanzur malillahi indak. Maka lihat bagaimana engkau meletakkan hal-hal yang istimewa itu dalam kehidupan. Makanya saudara-saudara sekalian, ya, kita diajarkan misalnya beradab. Mushaf itu kalau kita taruh, ya, taruh dia di tempat yang paling tinggi. Kalaupun di tempat yang rendah, jangan ada sesuatu di atas mushaf itu. Kita taruh di meja nih, ya dia harus, kalau ada tumpukan buku, dia paling tinggi. Kalau kita punya lemari, taruh di atas lemari. Tapi jangan kemudian karena taruh lemari nggak dibaca-baca. Itu lambang, namanya adab. Kalau seorang mau tahu bagaimana Allah menempatkannya, ya, maka dia cukup melihat di dunia ini bagaimana dia menempatkan hal-hal yang mulia itu dalam dirinya. Jadi ini sebenarnya ayat, kalau dalam pembahasan para ulama, adalah pengingat untuk jangan mudah bersumpah atas nama Allah. Hanya kalau saya lihat ada orang sedikit-sedikit demi Allah, wallahi, nah dah, mendingan tinggalin aja lah. Ya, kalau nama Allah saja dijual, apalagi nama kita. Ya. Kalau lafaz yang paling mulia itu saja dipakai untuk mewujudkan hajatnya yang sangat remeh, maka apalagi yang lain. Mendingan kita nggak usah bergaul lah dengan orang seperti itu, orang yang mengumbar nama Allah, bahkan di dalam hal yang baik sekalipun. Ya. Mohon maaf kalau misalnya ceramah sedikit-dikit demi Allah ya ingetinlah, nggak usah ngomong-ngomong kayak begitu. Gitu. Jadi asma Allah itu adalah asma yang sangat mulia. Wala taj'alullah urdatan li aimanikum. Nah, terkait dengan makna ayat ini adalah, saudara-saudara, jangan, ini kebiasaan orang dulu ya. Misalnya, demi Allah saya
tidak mau memberikan anak yatim makan lagi, misalnya, ya. Dia sering menyantuni anak yatim. Lalu suatu hari dia kecewa. Ternyata santunannya itu misalnya, ya ini misalnya ya, ternyata terpakai untuk hal yang tidak sesuai harapannya. Lalu dia keluarkan sumpah, demi Allah saya nggak mau santuni anak yatim lagi. Lalu ketika diajak dia untuk menyantuni lagi, dia bilang nggak bisa, saya udah bersumpah atas nama Allah. Sungguh-sungguh iya saya sumpah atas nama Allah, benar-benar saya niat sumpah waktu itu. Nah, ayat ini mengingatkan jangan tertawan oleh sumpah yang tidak baik itu. Jadi batalkan sumpah itu, bayar kafaratnya, dan tunaikan apa yang kau bisa tunaikan itu. Bagian besar ulama mengatakan kafarohnya ya kafaroh sumpah, kasih makan 10 anak 10 orang miskin, atau kiswatuhum, atau kasih pakaian, atau tahriru raqabah, ya, atau bebaskan seorang budak, itu tidak ada sekali, tidak ada zaman sekarang, atau puasa 3 hari. Jadi kalau kita punya sumpah yang tidak baik, batalkan sumpah itu. Jangan sampai gara-gara sumpah itu kita tercegah untuk melakukan sesuatu yang baik. Walaupun sumpah itu atas nama Allah, batalin sumpah itu dan bayar kafaratnya. Siapkan 10 porsi, kasih orang miskin, dan kerjakan apa yang kita bersumpah untuk tidak mengerjakan itu. Saya bersumpah nggak mau tegur dia lagi, misalnya. Ini tetangga saya ini, demi Allah saya nggak bakal mau kenal dia lagi. Oh jangan. Ini itu sumpah yang menghalang kita, ya. Dan karena sumpahnya menggunakan nama Allah, maka bayar kafarahnya dan sambung silaturahim itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ruang-ruang, ya, yang bisa diisi, ya, oleh kita dalam kebaikan. Antabarru, yaitu berbuat kebajikan, apapun kebajikan itu. Watattaqu, melaksanakan perintah ketakwaan. Watuslihu bainan nas, dan memperbaiki hubungan antar manusia. Wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Saudara-saudara, seringkali masalah yang terjadi pada kita itu adalah yang disebut dengan man-made problem. Jadi masalahnya kita sendiri yang bikin. Tidak ada tuntunan agama kayak gitu kita bikin. Bahkan agama mengingatkan hati-hati, kita tabrak, akhirnya repot sendiri. Nah, contoh seperti ini. Jangan bawa nama Allah, jangan gampang-gampang sumpah, wah dia gampang-gampang bersumpah. Akhirnya apa? Ada konsekuensinya. Bayar kafaroh, ya, dan ya dia harus mengeluarkan uang, menyiapkan makanan. Ada penyesalan juga. Ini contoh dari man-made problems. Jadi masalah yang dibikin oleh kita sendiri. Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Mohon maaf, pengen umroh, minjem duit ke orang. Jangan. Nanti kalau Anda tidak bisa bayar, itu masalah bukan umrohnya yang disalahin, bukan. Itu tidak pernah diwajibkan. Yang namanya haji umroh itu manis tato'a ilahi sabila. Anda mampu. Dan penjelasan fikihnya itu kan panjang lebar jelas. Mampu berangkat, di sana tidak terlantar, bisa menunaikan manasik dengan baik, lalu kembali juga dengan selamat, dan yang ditinggalkan itu juga ada mu'nahnya. Ada yang ditinggalkan bekal. Punya uang 20 juta, bayar ke travel. Istrinya bilang, mana belanja kita? Doa saja. Nah, boleh begitu. Itu namanya man-made problem. Jangan salahkan Allah besok-besok. Jadi banyak sekali ketidakmampuan kita untuk beragama dengan baik. Banyak sekali kesalahpahaman kita di dalam bagaimana beribadah kepada Allah. Itu justru menghadirkan masalah-masalah. Padahal Islam itu kan sederhana. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak ada kesulitan dalam berislam. Anda tidak bisa sholat berdiri, silahkan duduk. Tidak bisa duduk, baring.
Nggak bisa gerakan tangan kaki, gerakan mata. Nggak bisa gerak mata, hati yang main. Udah, nggak usah membebani diri. Karena itu, mohon maaf ya, jauh lebih banyak orang di Masjidil Haram itu yang menggunakan kursi untuk sholat dibanding kita di sini. Padahal yang perlu kursi untuk sholat itu banyak juga di sini. Tapi malu dilihat sama teman itu tidak bisa berdiri. Padahal memang ya itulah ukuran kita. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang perlu duduk. Makanya di Masjidil Haram itu ada ratusan kursi lipat itu disiapkan. Kalau kita di sini mungkin heran, di sana itu biasa. Di Masjidil Haram ada orang usia 40 tahun duduk dia. Karena kita tidak pernah tahu, memang dia muda tapi mungkin lututnya lemah. Mungkin dia punya asam urat, mungkin dia punya diabetes, dan Allah tidak paksa untuk berdiri. Tidak ada satu mazhab pun yang mengatakan bahwa berdiri adalah syarat sahnya sholat. Berdiri adalah rukun sholat, tidak. Bahkan kalau lemah sedikit nggak apa-apa. Bahkan banyak ulama dulu yang saya lihat ya, baik di Mekah, Madinah maupun di Kairo, itu yang kalau sholat sunnah itu dia duduk saja. Sehat dia tapi duduk biasa. Jadi dia duduk sholat sunnah. Tidak masalah. Anda bisa berdiri, tapi mau sholat sunnah duduk juga nggak masalah. Diterima sholat Anda. Karena berdiri itu bukan syarat sah sholat. Jadi kadang tradisi-tradisi bagus ya, untuk kita laksanakan, tapi jangan yang membebani. Makanya mungkin di Masjid Hubul Watani perlu juga mulai disiapkan kursi-kursi lipat lah ya. Dibelikan 10-20 supaya jangan sampai orang tua itu gengsi dia untuk duduk padahal dia memang harus duduk. Nah, ini termasuk praktek ya, kebiasaan ya yang kita tidak melaksanakannya ya, karena ketidaktahuan atau karena kebiasaan ya. Padahal sekali lagi agama itu tidak membebani kita. Banyak juga seperti misalnya mohon maaf ya, ada peristiwa kematian. Begitu meninggal maka keluarganya merasa dia wajib untuk mentahlilkan selama 40 hari 40 malam. Dan selama tahlil itu setiap malam dia seakan-akan merasa wajib untuk menyiapkan, kalau tidak makanan besar paling tidak snack. Padahal kan tidak setiap yang ditinggalkan itu punya uang. Tidak setiap yang ditinggalkan itu punya tabungan, punya warisan. Dan tidak setiap masyarakat itu juga bisa memberikan bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan itu untuk bisa bikin tahlilan. Tidak semuanya bisa begitu. Maka sesuaikan. Kalau Anda mampu bagus. Karena itu juga dikerjakan oleh salaf ya. Beberapa riwayat menyampaikan seperti itu. Tidak masalah, bagus. Itu bagian dari anak keluarga yang berbakti kepada orang tuanya. Salah satu bentuk berbaktinya adalah dia mengirim doa untuk yang meninggal. Dia mengajak orang, diniatkan pahalanya untuk yang meninggal. Bagus, tapi jangan membebani. Jangan membebani diri. Dan tidak boleh juga masyarakat mengatakan bagi yang tidak tahlil pelit dia. Nggak boleh. Itu bukan merupakan esensi agama. Itu adalah tradisi yang insya Allah baik bagi yang meninggal. Karena isi dari pertemuan itu membaca Al-Quran, mengirim doa, mengirim Fatihah dengan niat pahalanya untuk almarhum, insya Allah sampai menurut ulama, jumhur ulama sampai. Tapi jangan menjadi sesuatu yang dianggap sebagai inti. Begitu meninggal bukannya yang dipikirkan bagaimana memandikan dengan baik, bagaimana mengkafankan dengan sempurna, bagaimana menguburkan dengan sempurna, tapi mulai dipikirkan, lah mana uang buat tahlilan nanti malam. Tidak usah. Taqdimul aham fal aham itu adalah salah satu bentuk dari beragama yang bertanggung jawab. Dahulukan yang memang didahulukan. Kalau dalam syariat kita kan jelas ya,
selesaikan urusannya almarhum itu dulu dengan 4 rangkaian sampai dikuburkan, mulai dimandikan, dikafankan, disalatkan, dikuburkan, lalu kemudian diselesaikan dainnya. Kalau dia punya hutang, ya, syukur kalau dia diikhlaskan oleh semua yang punya piutang. Tapi kalau ada yang tidak ikhlas harus dibayar oleh ahli warisnya. Baru kemudian dilaksanakan pembagian warisan, dan baru kemudian setelah itu hal-hal lainnya. Begitu bapak-bapak ya. Jadi jangan membebani dengan sesuatu yang bukan merupakan kewajiban. Kalau sudah semuanya selesai, hal-hal yang lain silahkan sesuai kemampuan. Allah dan Rasulnya itu tidak redho kalau beragama itu kemudian menjadi sebab al-anat, menjadi sebab asyaqa, orang jadi susah, orang jadi merana. Itu Allah Rasulnya paling marah. Makanya dalam awal surah Toha kan, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Quran ini turun bukan bikin buat kalian tuh susah, gitu kata Allah. Bukan bikin kita jadi merana, enggak, untuk bahagia. Demikian pula agama Islam. Kan Rasulullah SAW mengatakan, inna dina yusrun, agama ini mudah. Dan jangan sekali-kali ada yang mencoba melawan agama ini karena dia pasti kalah. Wala yushaddad dina ahadun illa golabah. Jadi Nabi mengingatkan, ya, mungkin ada yang merasa kuat, wah saya ini kuat, karena saya kuat maka saya ambil yang paling berat, bangun malam tiap malam, tidak pernah tidur. Kata Nabi, illa golabah, pasti kalah. Nanti tiba-tiba dia merasa bosan, akhirnya malah tidak bangun malam sama sekali, akhirnya malah meninggalkan sholat wajib sama sekali. Maka Nabi mengingatkan bahwa sebaik-baik beragama itu adalah sesuai kemampuan kita yang wajar dan sesuai dengan prioritas. Dahulukan yang wajib, selesaikan, lalu yang sunnah muakkadah, baru kemudian yang menyempurnakan yang lain-lain. Jadi ini termasuk pelajaran dari ayat ini. Jangan kita membebani diri dengan sesuatu yang tidak pernah diminta oleh agama. Jangan kita pakai nama Allah yang kemudian menyulitkan kita untuk berbuat baik. Paham bapak-bapak ya? Nah ini mari kita pedomani. Kalau kita pedomani ini, insya Allah kita rileks beragama itu. Ya. Agama itu rileks, menyamankan, merilekskan, menenangkan. Kalau Anda merasa resah karena beragama, bukan agamanya yang salah. Anda salah paham tentang Islam. Tidak ada yang meresahkan dalam Islam. Semuanya ini kebaikan. Semuanya kebaikan. Tidak ada yang melampaui batas kemampuan manusia. Dan yang ada pun dipilah-pilah sesuai dengan kemampuan kita. Baik itu yang rukun Islam yang 5, yang 4 khususnya ya, sholat, puasa, zakat, haji, dan juga kewajiban agama yang lain-lain. Kalau yang 4 rukun Islam saja, itu sudah diberikan pemilahan oleh Allah. Haji bagi hanya yang mampu, sholat juga banyak keringanan, tapi tetap dilaksanakan, cuman banyak keringanan. Ya. Kalau bagi yang bepergian bisa jamak, bisa qashar, ya. Kemudian juga zakat juga itu ada syarat-syaratnya, nisabnya terpenuhi, ya. Sebagian zakat haulnya harus terpenuhi. Puasa juga banyak keringanan, yang hamil, yang bepergian, yang sakit, oh banyaklah. Kalau untuk rukun Islam saja Allah sudah memberikan kebijaksanaannya, maka apalagi bagi perintah-perintah agama yang lain. Dan untuk perintah agama yang lain itu, kalau pedoman dari Rasulullah SAW ya, adalah ini diambil oleh sebagian ulama dari ayat qul kullu ya'malu ala syakilatih, adalah berdasarkan dari kecenderungan masing-masing. Kita ini punya kecenderungan macam-macam di dalam amal-amal yang sunnah. Ada orang yang kuat puasa sunnah, ada juga yang nggak sanggup kecuali Ramadan. Ada yang memang senang silaturahim, ada juga yang memang mikir-mikir kalau silaturahim. Maka terhadap hal-hal yang sifatnya pelengkap itu, ya, hal-hal yang sifatnya penyempurna itu,
Jangan kita mengadili satu sama lain. Ada orang misalnya kita lihat kalau di masjid itu nggak lama zikirnya, salam-salam sebentar terus pergi duluan. Jangan kita lihat tengok orang males, enggak. Hati-hati Pak, dia mungkin zikirnya kurang tapi mungkin puasa sunnahnya itu jauh di atas kita. Dia mungkin tahajudnya berlipat-lipat dibanding kita. Dia mungkin sedekahnya, dia mungkin menyantuni, banyak sekali lah. Maka nanti di akhirat itu kalau dalam sebuah hadis, kata Nabi semua amal soleh itu ada pintu surganya. Kemudian kata Abu Bakar, kalau saya gimana? Kalau kamu nanti dipanggil dari semuanya. Tapi yang kayak begitu kan jarang. Ya, yang penting kita bisa masuk lah ya, mau dipanggil dari mana aja. Ya mudah-mudahan ada namanya pintu ngaji Jumat. Nah, masuk kita di situ mudah-mudahan. Karena kita ikut ngaji Jumat ini. Ngaji Al-Quran semampu kita, ya udah. Jadi untuk hal-hal berislam, prinsipnya itu adalah kebijaksanaan, ya. Jadi at-tawassu'. Jadi ada kelapangan. Nah, kalau kita mengamalkan ini insya Allah kita akan melihat orang dengan pandangan yang positif. Kalau Anda sendirian ngisi masjid, yang lain tetangga Anda jarang ke masjid pagi-pagi, ya sudah, jangan bersuuzon kepada dia. Mungkin ada hal. Mungkin dia punya amal lain. Nah, semua amal soleh ini kan saling melengkapi. Itulah yang akan membangun kekuatan umat. Jadi masing-masing melengkapi dengan amal kebaikannya, sesuai dengan bakatnya, kecenderungannya, dan semua saling berhusnuzon. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Nah, ya, udah cukup waktunya ya. Nanti kita sambung lagi mulai 225, 226. Ya, pesan saya Bapak-bapak, saudara-saudara, agama itu mudah tapi bukan dimudah-mudahkan, ya, satu. Yang kedua, beragama itu harus melahirkan atau berbasis kelapangan. Jadi jangan terpaksa. Tumbuhkan qanaah, keyakinan, kelapangan, maka insya Allah kita mudah melaksanakan. Kemudian yang ketiga, cari amal yang Anda sukai. Ya, cari bapak-bapak ya. Nggak mesti sama kayak orang. Kalau kita baca di, Imam Abdul Qadir Jailani, dia sholat subuh dengan wudhu isya. Dari isya sampai subuh nggak batal-batal wudhunya. Kenapa sholat terus? Bisa nggak? Ya nggak mesti begitu. Carilah yang mana misalnya, alhamdulillah. Ada amalan seorang sahabat, dia kata Nabi SAW jadi ahli surga karena satu sifatnya, sebelum tidur dia berikrar dalam hati, ya Allah, hari ini saya mau tidur, saya maafkan semua yang jahat sama saya. Saya tidur dalam keadaan hati yang bersih, ya Allah. Tidur dia, masuk surga. Kalau itu bisa, bagus. Apalagi yang lain, carilah ya. Cuman kalau yang punya duit, ya carilah amal-amal yang, jangan kalau uangnya banyak tapi dia nggak mau bersedekah, dia mau cari amal, zikir aja lah katanya. Jangan juga ya. Jadi Allah Maha tahu, silahkan cari amal yang sesuai dengan keadaan kita, kemampuan kita, pengetahuan kita, ya, situasi dan lingkungan kita. Insya Allah semua itu saling mendukung untuk membangun kekuatan umat dan kekuatan bangsa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, walhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus saya mohon maaf lahir batin ya pada bapak-bapak semua kalau dalam penyampaian saya atau dalam kita berdialog bermajelis ini mungkin banyak hal yang kurang pas ya, ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan kita bersih semua dan menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin